Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada Bapak Kepala Mandua Banyuwangi, Bapak Haji Sairoji. Yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu Guru Mandua Banyuwangi. Dan tak lupa kepada seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang saya banggakan. Dan tak lupa kepada seluruh pemirsa Kultum Ramadan Mandua Banyuwangi yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Humaira Azkia dari organisasi Takmir akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Pandangan Islam Mengenai Korupsi. Hadirin yang berbahagia, jika terdengar kata korupsi, agaknya telinga ini bakal terasa pedih dan hati kita pun bergetar dibuatnya. Bagaimana tidak, di bumi yang pertiwi ini setiap tahun selalu saja ada pemberitaan tentang korupsi. Mirisnya, uang yang dikorupsi kebanyakan merupakan dana bansos, dana desa, serta dana lain yang sebenarnya diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Lebih sedihnya lagi, ternyata pelaku penggelapan dana ini datang dari orang-orang cerdas dengan gelar akademik yang tinggi. Dari sinilah kita mulai menyadari bahwa tingginya gelar dan ilmu belum tentu menjamin baiknya akhlak dan budi pekerti. Dalam Islam, istilah korupsi memang tak disebutkan secara terang. Meski begitu, isyarat Al-Quran maupun hadis mengancam keras perbuatan yang berkaitan dengan memakan harta orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak benar. Hadirin yang berbahagia, ada istilah wasul alias khianat, suh alias suap yakni memakan yang haram, sorq alias mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, hingga hirobah alias perampasan atas hak yakni begal. Secara sekilas, kita amat menyadari bahwa korupsi itu bukan saja merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang banyak. Terang saja, dana yang digelapkan oleh koruptor merupakan hak masyarakat di mana hak tersebut akan dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hak adalah sesuatu yang wajib untuk diberikan kepada mereka yang semestinya menerima. Jika tidak disalurkan, berarti kita telah menzolimi mereka. Kenyataannya, pelaku korupsi akan menderita kerugian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia, koruptor dicap tercela, pencuri, perampas, dan terhina semasa hidupnya. Sedangkan di akhirat, mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Salah satu dalil yang menguatkan
Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dengan arti karena sesungguhnya ghulul yakni korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras. Cari kerja susah, cari makan susah, cari uang pun juga susah. Walau demikian adanya, dunia hanyalah kehidupan sementara yang penuh dengan ujian, sedangkan akhirat adalah tempatnya kehidupan kekal. Sebelumnya, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Di antaranya adalah mulai dari greed yakni keserakahan, opportunity yakni kesempatan, needs kebutuhan, dan expose yakni pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Lalu, bagaimana sih cara kita menghindari agar kita tidak melakukan korupsi? Kita dapat menghindari perilaku korupsi dengan mulai dari diri kita sendiri, yaitu mulai dari dengan hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran, dan yang paling terpenting adalah selalu bersyukur dan qanaah. Terus bagaimana, apa saja cara untuk memberantas korupsi? Yaitu ada memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung, dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Nah, maka dari itulah mari kita jauhi perbuatan korupsi mulai dari hal terkecil seperti korupsi waktu, korupsi uang jajan, korupsi uang kembalian. Dan semoga dengan menjauhi hal-hal kecil yang tercela, hati kita akan dikuatkan untuk tetap istiqomah dalam kejujuran dan amanah. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.